Halo, kita lagi observasi di SDN 2 Padalarang. Kita tuh mau meneliti tentang pendidikan karakter siswa betul, dan menanyakan itu ke guru gimana sih penerapan pendidikan karakter di sekolah dasar. Dadah. Oke guys, di sini ya kita akan meneliti tentang pendidikan karakter siswa. Oke, salah satunya itu bisa kalian lihat sendiri. Salah satunya adalah piket bersama Dan saling sikap saling menghormati terhadap guru. Perkenalkan, nama saya Satrio Ahmadiri, mewakili Ikip Siliwangi untuk bertanya kepada guru yang mengajar di sekolah ini tentang pendidikan karakter. Yang pertama itu, apa nilai baik yang diajarkan kepada siswa di sekolah ini? Kalau nilai baik itu kan udah pasti tentang sikap, sopan, juga kejujuran, tanggung jawab, yang kayak gitu mah pasti diajarin ke anak-anak. Soalnya anak-anak sekarang kayak Kak tahu sendiri ya, kayak gitu sikapnya mau ke guru, mau ke orang tua, apalagi ke teman-temannya gitu mulai kasar. Jadi selama di pembelajaran sebisa mungkin guru itu bisa mengajarkan atau menyisipkan pelajaran-pelajaran kayak sopan, santun, tanggung jawab kayak gitu di dalam satu pembelajaran. Nggak ada pembelajaran bisa tapi udah nyatu gitu sama pembelajaran Masuk ke pertanyaan kedua, jadi bagaimana cara guru di sini untuk mengajarkan siswa untuk saling memahami? saling menghormati. Contoh kecilnya, misal ada temen yang beda agama. Nah, kalau temen beda agama, saya itu ngajarinnya mulai dari doa. Kalau yang beda agama yang punya doa sendiri. Jadi setelah teman-teman yang dominan itu berdoa, dia langsung ngasih kesempatan buat temen yang beda agama untuk berdoa misal sendiri. Gitu. Tujuannya biar yang beda agama nggak ikut ke doa yang dominan, juga yang dominan juga mau jadi menghargai temennya buat temennya berdoa. Untuk yang pertanyaan ketiga, apakah guru-guru di sini dapat memberikan contoh sikap yang baik di dalam kelas kepada murid-murid? Pasti itu kalau jadi guru mah mau nggak mau harus ada contoh buat murid sekecil pakai baju sesuai sama jadwalnya juga itu kan dilihat gitu sama murid. Jadi sebelum kita nyamperin ke anak, emang harus kita dulu yang berbuat gitu. Kita bisa bikin peraturan anak-anak jam 7 harus sudah ada di sekolah. Sebelum kita ngasih ke itu ke anak, harus kita dulu yang datang jam 7 ke sekolah. Yang selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan kepada siswa untuk berlaku jujur? Kalau jujur mah sudah susah sih ya, soalnya kan nggak kelihatan ya kalau jujur. Jadi cara ngajarinnya dengan kalau misalkan jajan, kadang saya suka tanya hari ini makannya apa. Nah kalau dari itu kan kelihatan kalau ada sisa, berarti kan dia bener gitu ngasih uang ke tukang jajan. Kalau misalkan enggak, ya berarti kan udah tahu Untuk jadi di sekolah itu ada kegiatan apa aja yang untuk mendukung pengembangan karakter siswa-siswa? Kalau buat satu sekolah mah sholat Jumat setiap hari Jumat. Tapi kalau buat khusus di kelas 4 ada lagi sholat duha terpisah setiap hari Kamis pagi-pagi. Terus ada pembiasaan baca buku literasi sebelum masuk itu di hari Selasa. Berarti yang selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan kepada siswa untuk terbiasa bertanggung jawab? PR, iya pasti PR itu kan tanggung jawab yang kecil sepele, tapi ya kalau kata anak tuh susah dilakuinnya. Soalnya dia masih sampai sekarang juga masih banyak anak yang nganggap ke PRT gampang. Padahal ya PRT kan bagian dari pelajaran yang memang harus dipelajari sama siswa. Udah jadi tanggung jawab siswa. Jadi kalau misalkan ada yang ngerjain PR, berarti kan yang ngerjain PR-nya. Kadang emang suka
mengajarkan cara misalkan si siswa itu ada yang sikapnya kurang sopan, cara negurnya gimana? Cara mengurangi kalau misalnya dia udah pasti jangan dulu dijudge. Kalau misalkan ada yang mau negur, yang kita juga harus tahu bahwa cara negurnya harus bisa menegurnya. Kadang memang saya ajak keluar, terus saya tanya kayak gimana kejadiannya. Yang pertama itu bukan nanya orang yang ngelakuin, tapi orang yang jadi korbannya dulu. Kamu ngerasain apa? Itu kenapa diapain? Kayak gimana kejadiannya? Baru nanya ke temennya yang melakukan. Kenapa kayak gini? Kamu kenapa kayak gini? Terus apa yang dirasa sampai kamu bisa kesel kan biasanya kalau berantem lagi gitu benar-benar kesel. Itu saya ajarin kalau misalkan kesel gitu sama teman atau apa ya jangan langsung dipukul, tapi kasih tahu dulu baik-baik. Selanjutnya untuk melibatkan siswa dalam kegiatan kerjasama dan saling membantu gimana? Cara menyikapi terus mendorong yang kerjasama dan saling membantu. Cuma dari kerja kelompok setiap pelajaran pasti saya kasih kelompok yang beda-beda. Tujuannya biar dia bisa kerjasama sama teman-teman yang lain. Kalau misalkan saya nggak pernah ngebiarin anak buat bikin kelompok sendiri karena saya tahu keadaan kelasnya kayak gini. Jadi setiap kelompok itu saya bikin sendiri dengan berbagai macam karakter dalamnya. Ada yang pinter, ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Jadi saya libatin semuanya. Habis itu baru disuruh mereka kerjasama. Terus caranya mereka semua harus nulis dan setiap anak harus membuat pendapatnya sendiri. Gak bisa tiba-tiba, oh kata kamu kayak gini, sok tulis kan orang enggak. Tapi harus semuanya giliran gitu, kasih pendapat. Barulah mereka disitu kan kerjasama buat nulis bareng-bareng atau nulis di paper. Buat yang terakhir, tantangan terbesarnya buat melibatkan siswa dan melibatkan guru untuk mengembangkan pendidikan karakter itu tantangannya apa aja yang kalian sendiri? Kalau tantangan buat anak udah pasti tentang sikapnya. Saya juga masih nggak tahu, masih baru belajar mungkin. Anak-anak saya tuh ngerasanya anak-anak itu ngerasanya teh nggak tahu ngerasa gimana, tapi lebih berani gitu ke saya daripada ke guru-guru yang lain. Mungkin karena saya masih muda, jadi mereka teh nggak banget teh teman jadi atau tetehnya lah gitu di teh. Jadi kadang mereka teh ada nggak sopannya gitu. Terus cara belajar ini ya saya ingatin lagi kalau mereka itu dulu ya harus beda gitu sama teman. Jadi emang harus dihormati, beda sama kayak teman. Terus cara belajarnya juga kadang-kadang saya tegur gitu. Kalau semua kayak di sini dulu, jadi nggak ada kata kamu, tapi apapun bisa diceritain. Kalau tantangannya buat guru, kadang ya emang ada beberapa guru yang kurang ngerti gitu tentang peraturan gitu. Jadi kadang kita teh nuntut ke anak harus ini harus itu, tapi kitanya sendiri kadang masih harus belajar gitu. Jadi ya tantangan buat gurunya mah kadang susah gitu. Apa ya, berkaca gitu ya. Sesama konsisten di bersama siswa. Ya, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Sekian semua pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya yang pertama apa yang diajarkan di sekolah ini gimana? Belajarnya gimana? Kalian terus Disiplin di sekolah terus terus yang kedua gimana tadi ya kayak yang bikin sikap sopan santun kepada teman-teman atau guru itu kayak gimana? Kalau paling ini nggak suka ngebantu
langsung membantu kelas ya, kayak membantu teman di kelas ya, bersih gitu suka. Kayak gimana lagi contohnya? Kalau yang suka Fadil bantuin di kelas kayak gimana? Oh, dipisahin. Kalau Fadil gimana sih cara bertanggung jawabnya pas lagi belajar? Cara bertanggung jawabnya? Mutiara, ini kakak kamu nanya ya, gimana Mutiara diajarkan untuk saling menghormati di sekolah? Membantu, terus menolong. Nah, terus yang kedua, gimana Mutiara membantu teman di kelas itu kayak gimana contohnya? Oh juga. Oke. Terus yang ketiga, gimana sih kegiatan Mutiara yang diajarin kerja di sekolah? Kayak gimana? Kemudian, terus apa yang kamu lakukan jika teman kamu berbuat salah? Kayak gimana contohnya? Minta maaf. Terus apa lagi ya? Apa sih arti penjuran kata kamu? Dan gimana penjuran itu? Contohnya deh. Ya. Ya. Nah, ada gitu aja. Nah, gitu aja ya. Oke guys, terima kasih dan sekian observasi dari kita dari SDN Padalarang. Assalamualaikum, dadah.